Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua anak-anakku. Salam sehat, selamat belajar dari rumah. Pada pertemuan ini sekarang kita akan membahas materi muatan lokal kelas 10, muatan lokal bahasa daerah terpadu etnis Sasak. Pada kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang sejarah Sasak, ya. Bagaimana sejarah Sasak? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya. Jadi untuk kelas 10 semua jurusan, jadi materinya sama, yaitu bab 1 tentang sejarah Sasak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu siswa bisa mengetahui asal usul orang Sasak, kemudian menemukan nilai, arti dan makna nama Sasak, yaitu nama suku di Pulau Lombok. Pada pertemuan pertama ini kita akan coba membahas 2 tujuan pembelajaran. Pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana memahami sistem kepercayaan masyarakat Sasak, kemudian menganalisis sistem kepemimpinan masyarakat Sasak. Pada pertemuan ini kita akan coba mengupas tujuan pembelajaran pertama, yaitu kita siswa harus mengetahui asal usul orang Sasak, ya. Ya, ini adalah gambar bahwa mencirikan identitas masyarakat Sasak, yaitu lumbung, ya. Ya, untuk asal usul orang Sasak, sejarah, ya, orang Sasak bukan sebatas berbicara tentang masa lalu, melainkan lebih pada bagaimana menjadikannya sebagai landasan dalam kerangka berpikir untuk masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, kalau kita mengkaji atau meneliti tentang sejarah, bukan hanya membaca referensi buku, ya. Nah, jadi bisa kita lihat dengan berbagai macam cara, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca buku tulis, buku sejarah, lalu dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Tetapi logika juga harus berperan dalam melihat data-data yang perlu dicurigai atau kebenarannya. Jangan sampai ini diceritakan terus kita itu percaya, ya. Jadi harus logika juga yang main, ya. Masuk akal tidak, itu maksudnya logika. Karena bagaimanapun penulisan sejarah itu pasti memiliki tujuan tersendiri, ya. Nah, sebagaimana salah satu pendapat yang perlu dicurigai, ya, yang perlu kita coba bahas, yaitu pendapat Robert von Heingarten, ya, yang menyatakan migrasi secara massal terjadi pada tahun 2500 sebelum Masehi, ya. Ini sejarah nasional, ya, untuk Nusantara, dari Cina bagian barat daya ke negara-negara bagian selatan. Tetapi anehnya, pada pernyataan terakhir dari teori ini yang menyatakan bahwa orang-orang yang berada di Pulau Pasifik aslinya datang dari Amerika. Catatan sejarah lain menuliskan, ya, bahwa orang Amerika berasal dari migrasi orang Eurasia melalui Berinia pada 3000 tahun yang silam. Nah, perlu kita coba
curigai atau kita telah kembali bahwa tidak menutup kemungkinan teori migrasi dari Cina ke dataran selatan membenarkan bahwa orang-orang Amerika dan Eropa saja. Nah, kecurigaan itu, kebenaran itu berlanjut dengan teori out of Sunland oleh Stefan Oppenheimer pada tahun 2010. Bukunya, ya, seorang pakar genetik. Dalam bukunya Eden in the East mengatakan bahwa paparan Sunda merupakan benua cikal bakal kepulauan Nusantara. Nah, yang menjadi asal mula persebaran manusia, ya, ini menurut Stefan, ya. Jadi seorang pakar genetik dalam bukunya Eden in East mengatakan bahwa paparan Sunda merupakan benua cikal bakal kepulauan Nusantara yang menjadi asal mula persebaran manusia. Ya, dengan demikian orang asal kepulauan Nusantara lah yang menjadi leluhur orang. Sebagian besar ilmuwan juga, ya, sains, agamawan, ya. Nah, sebelum kita ke pendapat ilmuwan ini, jadi perlu saya menyimpulkan, ya. Jadi untuk persebaran manusia, ya, menunjukkan hubungan kekerabatan, ya, sejak 40.000 tahun yang lalu. Ya, sebagian besar ilmuwan sains, agamawan, tokoh agama, ya, menyatakan bahwa era Nabi Nuh alaihissalam telah terjadi banjir, ya, secara global. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa dengan terjadinya banjir pada saat itu ada sebagian daerah yang tidak tenggelam, gitu, ya. Sejalan dengan itu, saat itu Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sejalan dengan itu, ada juga pendapat, ya, dari Setiadi Sopandi pada tahun 2013. Beliau adalah sejarawan, arsitek UI, telah melakukan penelitian bersama arsitektur dunia lainnya dan menyimpulkan bahwa arsitek lumbung padi yang masih kita lihat bentuk aslinya saat ini ternyata sudah berumur 3.500 sebelum Masehi, ya, melebihi usia piramida Mesir kuno dan kuil-kuil kuno lainnya di dunia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peradaban Sasak pada masa itu sudah lebih maju dibandingkan dengan peradaban lainnya. Artinya, peradaban masyarakat Sasak sudah ada pada masa era Nabi Nuh tersebut. Yang mana lumbung padi yang dimaksud masih bisa kita lihat dengan nyata hingga saat ini, ya. Jadi banyak orang yang mengatakan bagaimana sih asal usul masyarakat Sasak itu dulu. Nah, kalau kita simpulkan di sini bahwa kita itu sudah ada sejak dulu, ya. Peradabannya sudah bisa ditentukan berdasarkan penelitian-penelitian para peneliti, ya. Yaitu seperti tadi, dengan meneliti tentang arsitektur lumbung padi ini, wah ternyata kita sudah cukup lama, begitu, ya, bukan hanya sebatas era kemerdekaan kita, tetapi sudah lama pada era Nabi Nuh kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita sudah
maju peradaban Sasak itu, ya. Selanjutnya, ya, Sasak. Nah, ini banyak yang belum masyarakat yang belum tahu, ya. Banyak pendapat yang mengatakan Sasak itu hanya sebatas ungkapan, ya. Nah, tetapi ada pendapat Eciu, sastrawan Indonesia asal Belanda, menduga kata Sasak itu muncul dari kebiasaan, ya, masyarakat Lombok masa itu yang mengenakan ikat kepala yang berbahan tembasa. Tembasa itu ya sejenis kain putih yang dililitkan di kepala. Dengan dugaan itu tentu saja sangat lucu dan tidak masuk akal, ya. Nah, mungkinkah sebuah nama bangsa hanya dilihat dari sebuah kain yang digunakan untuk mandi misalnya? Tidak adakah sebuah atau sesuatu yang lebih esensial? Nah, itu. Sementara C.H. Gores mengatakan pada abad 5 sampai dengan 6 itu terjadi gelombang migrasi dari Pulau Jawa ke Bali dan Lombok, menyusul runtuhnya kerajaan Dahe dan Kalingga. Ya, alat transportasi laut yang dipakai menyeberang oleh para migran ke Lombok itu disebut saksak atau rakit yang terbuat dari bambu. Dugaan ini juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena beberapa catatan sejarah, kerajaan Dahe berpusat di Kalimantan, sementara kerajaan Kalingga hadir pada abad ke-6. Jadi tidak masuk akal dari teori pendapatnya itu, ya. Selanjutnya, salah satu pendapat yang paling masuk akal logika adalah bahwa Sasak berasal dari kata sak yang berarti satu. Ya, masuk akal karena masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Sasak, ya. Sebagian besar masyarakat Sasak dengan arti yang sama, yaitu satu, ya. Satu yang dimaksud adalah bersatu dalam membangun diri dan masyarakat, satu dalam pemahaman, satu dalam adat dan agama, yang kesemuanya itu bersumber dan berasal dari yang satu. Ya, itu ya. Nah, jadi banyak sekali pendapat-pendapat, ya, asal usul, ya, perlu dipertanyakan kembali bahwa bisa kita tarik kesimpulan, anak-anak, ya. Jadi Sasak itu artinya asal katanya sak yang berarti satu, ya. Satu sumber kehidupan kita, sejalan, ya, sepaham, ya. Kemudian semua apa yang kita lakukan akan kembali kepada yang satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Ya, untuk pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini dan sampai jumpa pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.